Di awal cerita, kita langsung ketemu dua karakter keren. Pat Calhoun alias Ghetto Pat dan Perfidia Beverly Hills. Mereka ini anggota kelompok revolusioner garis keras, French 75. Misi mereka yang pertama, membebaskan imigran dari kamp penahanan brutal di perbatasan AS-Meksiko. Di malam penyerangan, Pat, si ahli ledak, dia pasang bom rakitan buat bikin kekacauan dan ngalihin perhatian penjaga. Perfidia, si jago tempur, bareng tim French 75, dia nyerbu langsung, ngalahin penjaga dan nyekap bos camp, Kolonel Stephen Lockjaw. Kita sebut aja Lockjaw. Sweet, Lockjaw emang kalah, tapi dia dendam kesumat sama French 75. Tapi anehnya, dia malah punya ketertarikan yang berubah jadi obsesi ke Perfidia. Sweet thing. Seiring waktu, Pat dan Perfidia makin dekat. Dari rekan seperjuangan, mereka jatuh cinta. Di sela-sela kisah asmara, mereka terus gencar melakukan aksi revolusioner. Dari sabotase bank nasional, sampai mensabotase listrik agar mati total. Penyandaraan aparat yang dianggap simbol penindasan. Namun tanpa mereka sadari, Lockjaw lagi-lagi ngintai Perfidia dan mulai nyusun rencana balasan yang tenang tapi mematikan. Perjuangan mereka baru dimulai. Pat, Perfidia, dan rekan mereka Mae West lanjut sabotase simbol kekuasaan, gedung pemerintahan. Mae West urus gedung administrasi, sementara Pat dan Perfidia sikat gedung kehakiman. Mereka mau ngebom dari jauh saat tengah malam. Tapi Lockjaw tiba-tiba nongol. Lockjaw kasih penawaran gila. Dia bakal biarin aksi mereka berhasil, asal Perfidia mau ketemuan sama dia di hotel jam 11 malam itu juga. If you want to keep doing what you're doing, you'll meet me at the Primrose Path 23. Perfidia setuju, tapi dia menyembunyikan hal ini dari Pat. Waduh, dasar wanita ya. Singkat cerita, Perfidia hamil dan melahirkan anak perempuan, Charlene Calhoun. Pat ingin Perfidia pensiun, jadi ibu rumah tangga biasa dan hidup tenang. Tapi visi Perfidia bertolak belakang. Dia merasa harus terus berjuang sebagai revolusioner buat ngancurin semua rezim fasis. Akhirnya, dia memilih pergi meninggalkan Pat dan anaknya. Tak lama kemudian, Perfidia dan French 75 merampok bank lagi, buat modal perjuangan katanya. Dan Perfidia menembak salah satu security yang ingin melawan mereka. Setelah itu, anggota kelompok French 75 kucar-kacir saat polisi datang. Saat kabur, mobil Perfidia mengalami tabrakan dan dia pun tertangkap. Saat Perfidia di rumah sakit, Lockjaw datang. Dia mengancam Perfidia bakal dipenjara 40 tahun. Karena tahu Lockjaw tertarik, Perfidia pun merayu untuk membebaskannya. Syarat dari Lockjaw, Perfidia harus bongkar nama-nama anggota French 75. Plot twist pahit. Perfidia memenuhi syarat itu. Anggota revolusi jadi incaran, bahkan ada yang tewas ditembak. Lockjaw pun dapat penghargaan. Perfidia dapat program perlindungan saksi dan disembunyikan di rumah Lockjaw. Tapi tak lama kemudian, Perfidia kabur dan meninggalkan pesan yang bikin Lockjaw makin murka. Sementara itu, Pat segera ganti identitas jadi Bob dan putrinya jadi Willa Ferguson. Mereka dibekali alat analog anti lacak dan segera menuju Britain Road, kawasan imigran gelap Meksiko yang jadi tempat persembunyian.
Home sweet home. 16 tahun berlalu, Willa sudah remaja, jago bela diri. Bob yang dulu dikenal sebagai Pat, hidup penuh trauma dan paranoid setelah aksi Friend 75 dahulu. Dia jadi pemabuk dan pelupa. Di sisi lain, Lockjaw naik pangkat. Dia gabung organisasi rahasia rasis bernama Christmas Adventurers Club. I understand you've expressed an interest in us. Yourself. Yes, sir. I submit myself. In our club? It's a very deep honor, sir. Lockjaw menyembunyikan hubungannya dengan Perfidia yang berkulit hitam dan musuh mereka. Seorang anggota Friend 75 yang tertangkap, Howard Summerfeld, dipaksa ngasih tahu identitas baru Bob dan Willa. I got jokes. I just want you to know that I'm not scared. Appreciate that. If I was in your shoes, What are their names? Where do they live? Setelah mengantongi informasi Bob dan Willa, Lockjaw langsung nyusun rencana. Menyerbu Britton Roads dengan alasan palsu, yaitu penggerebekan pabrik obat terlarang. Padahal target utamanya cuma Bob dan Willa. Has led us to believe Chicken Licken is a front for a large restaurant on Old California Road, Tiburon's Taco Shack. Willa yang mau ke acara sekolah, ketemu dengan teman-temannya. Bob yang paranoid malah mengancam teman-teman Willa. Saat mereka sampai, pasukan Lockjaw udah nyerbu. Untungnya teman Perfidia, anggota Friend 75, berhasil jemput Willa dan membawanya ke titik pertemuan. Bob segera kabur lewat lorong bawah tanah yang dia buat. Dia minta bantuan Sensei, guru bela diri Willa. Saat nelpon temannya di Friend 75 buat tanya koordinat, Bob lupa kode rahasianya. Gara-gara telepon itu, lokasi mereka terlacak dan rumah diserbu polisi. Bob dan Sensei berhasil kabur dari kejaran polisi. Di jalanan, demo warga pecah. Lockjaw sengaja nyuruh anak buahnya jadi provokator biar polisi punya alasan buat nyerang demonstran. Sangat relate dengan kondisi saat ini. Sementara Bob kabur lewat atap, Christmas Adventurers Club udah sadar kalau Lockjaw punya hubungan terlarang dengan Perfidia di masa lalu. Ini aib besar. Mereka ngutus seseorang bernama Tim untuk ngejar Lockjaw sebelum Lockjaw nemuin Willa dan ngilangin semua bukti. I'm gonna get right to it. Of a mixed race child. What would you like me to do, sir? Clean? Able to eat off the floor. Situasi makin rumit, Bob berusaha nyelamatin Willa, Lockjaw mau nangkep Willa buat ngapus bukti, anaknya sendiri, tim dari Christmas Club ngejar Lockjaw buat dihabisi. Willa diselamatkan dan dititipkan di tempat biarawati bareng anggota Friend 75. Tapi sial, Lockjaw berhasil nyergap dan nangkep Willa. Lockjaw bawa Willa ke gereja dan ngelakuin tes DNA portable. This doesn't line up, you'll go free. Dan inilah plot twist gede-gedean. Willa adalah anak kandung Lockjaw, hasil dari insiden di hotel malam itu. Let me go. God, there's no way I'm actually yours because I can actually fucking... Lockjaw langsung bawa Willa pergi. Bob yang nyusul terlambat. Lockjaw serahin Willa ke rekannya di gurun buat dibawa kabur jauh-jauh. Bob ngejar Lockjaw. Tapi di saat yang sama, tim si pembunuh bayaran dari Christmas Club lebih dulu nemuin Lockjaw. Tim langsung dor Lockjaw dari samping dan meninggalkannya. Bob yang ngelihat mobil Lockjaw ringsek, panik berat. Untungnya, orang suruhan Lockjaw yang bawa Willa ternyata berbalik menyerang anak buah Lockjaw dan membebaskan Willa.
Wires got you fucking retarded. Willa kabur pakai mobil putih dan dikejar tim. Willa yang cerdik berhasil nembak tim sampai tersungkur. Tak lama, Bob nyusul dan akhirnya ayah itu bertemu kembali dan pergi bareng. Plot twist terakhir. Dari jarak jauh, Lockjaw bangkit. Wajahnya berlumuran darah, tapi dia masih hidup. Lockjaw kemudian muncul di hadapan Christmas Adventurers Club dengan wajah rusak. Dia ngarang cerita kalau dia diperkosa sama Perfidia dari Friends 75. Alasannya nggak masuk akal ya. Mereka pura-pura percaya dan muji Lockjaw karena berhasil menyingkirkan Bob. Lockjaw diantar ke kantor barunya. Saat dia lagi menikmati kemenangan, tiba-tiba gas beracun menyemprot ke seluruh ruangan. Lockjaw pun tewas. Pesan politik. Dalam dunia elit, semua orang bisa jadi musuh. Para elit global itu ternyata sudah nyusun rencana tak terduga buat nyingkirin Lockjaw. Cerita berakhir manis buat Bob dan Willa. Mereka udah aman di rumah. Bob ngasih surat dari Perfidia. Isinya apa? Perfidia ternyata belum mati. Dia cuma bersembunyi. Bob udah nggak takut lagi sama handphone. Tiba-tiba terdengar panggilan radio dari kelompok revolusi buat ngadain aksi lagi. Willa segera bergegas keluar rumah. Ini nunjukin kalau Willa mewarisi semangat revolusi dari Perfidia. Sekarang, dia yang akan nerusin perjuangan orang tuanya buat melawan pemimpin negara yang fasis, rasis, dan diskriminatif. Film pun berakhir. Kisah Pat dan Perfidia mengingatkan kita. Dalam setiap perjuangan besar, akan selalu ada rasa takut yang menghantui, pengkhianatan yang menyakitkan, dan trauma yang membayangi. Ingatlah, keberanian sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keputusan untuk terus berjalan meski tangan gemetar dan hati terluka. Ketika rezim terasa tak terkalahkan dan elit global tampak mengatur segalanya, jangan pernah tunduk. Setiap langkah kecilmu hari ini, sekecil apapun itu, adalah bagian dari kemenangan yang lebih besar. Tetap teguh, tetap waspada, dan jangan biarkan mereka merenggut keyakinanmu. Karena kemenangan itu pasti akan datang. Kami segenap tim Sinema Rahasia mengucapkan terima kasih.